Ya. Jadi sekali lagi, doa itu artinya adalah undangan. Doa artinya ajakan. Berdoa kepada Allah artinya membuka ruang seluas-luasnya agar Allah diizinkan oleh kita untuk hadir, ikut serta terlibat dalam memecahkan segala masalah yang sedang kita hadapi. Makanya ada doa yang bagus yang berbunyi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya untukmu, wa ilaikal mustaka, aku keluhkan segala permasalahan hidupku hanya padamu, wa antal musta'an, karena Allah satu-satunya penolongku. Ucapan itu diiringi dengan keterbukaan kita untuk menerima Allah, mengizinkan Allah hadir sepenuhnya untuk hadir di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara Allah hadir pada diri kita? Tentu saja Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Agar Allah hadir pada diri kita, maka kita harus menciptakan frekuensi yang sama diri kita dengan frekuensinya Allah. Jadi kalau Allah pengasih, kita harus mendidik kita menjadi pengasih. Kalau Allah penyayang, didik kita menjadi yang penyayang. Gitu. Itu namanya kita sedang membuka ruang seluas-luasnya agar Allah hadir ke dalam diri kita dengan cara meresonansikan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah, mengkondisikan kita agar kondisi frekuensi kita mendekati kondisi frekuensinya Allah. Itu namanya doa. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada Quran surat Ali Imran yang saya sebutkan tadi. Disilahkan untuk lihat ayat yang ke-192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya, man tudkhilin nar faqad akhzaita. Sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Tadi saya sudah cerita neraka di pembukaan. Neraka itu pada tingkat yang sangat sederhana kita bisa dilihat ketika seseorang masih dalam konteks menendang dan mencengkram. Menendang yang tidak kita ingin, mencengkram yang sangat kita ingin, menerima gelombang yang tinggi, tetapi kita menendang gelombang yang rendah. Padahal hidup itu bergelombang, tinggi rendah. Tidak bisa bersahabat dengan yang tinggi, tidak bisa bersahabat dengan yang rendah. Itu perwujudan awal dari neraka. Ya. Jadi tidak cukup kita mengucapkan doa yang seperti ini. Lebih jauh dari itu adalah menciptakan kondisi dalam kehidupan kita agar apa yang disebut ini menjadi suatu kenyataan. Dalam kitab Ibnu Atta, ya, dalam kitab Al-Hikam, ketika kamu menyampaikan permohonan kepada Allah lewat kata-katamu, sesungguhnya yang menggerakkan mulutmu adalah Allah. Karena sebelum Allah menggerakkan mulutmu, Allah itu hendak memberikan sesuatu kepadamu. Jadi sebetulnya Allah itu sudah hendak memberikan sesuatu kepada kita sebelum kita mengucapkannya. Adapun ketika kita dibimbing untuk mengucapkan sesuatu yang ingin kita dapat, sebetulnya karena Allah hendak memberikan yang ingin kita dapat itu. Jadi sebetulnya Allah itu jauh lebih awal mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya kepada Dia, karena Dia memang Maha mengetahui. Baik, saya ulangi lagi, ya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Jadi kalimat ini seakan-akan Allah yang memasukkan dia ke dalam neraka, Allah yang menghinakan dia. Bukan.
Yang menghinakan kita tentu saja adalah diri kita sendiri. Surga dan neraka adalah suatu pilihan. Kita mau menendang yang kita tidak ingin, mau mencengkram yang kita ingin, atau bersahabat dengan yang dua-duanya, itu adalah pilihan kita. Mau menderita atau mau damai, itu adalah pilihan kita. Oke, kita teruskan lagi. Wa malid dhalimina min ansar. Nah, tolong diperhatikan kalimat yang terakhir. Dan tidak ada bagi orang-orang yang dalam kegelapan seorang penolong pun. Jadi tidak ada yang dalam kegelapan itu seorang penolong pun. Sampai situ dulu. Ini masih pembukaan. Suka baca doa itu? Oke. Baru hari ini barangkali kenal doa ini ya, nggak apa-apa. Saya sebetulnya bukan mau mengajarkan untuk menghafal doa ini. Saya mau mengajarkan bagaimana lebih jauh kita menciptakan kondisi agar ya apa yang kita mintakan itu menjadi suatu kenyataan. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na. Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na mendengar. Munadiyai yunadi lil iman. Ya. Kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Ini luar biasa nih. Ya. Seruan yang menyeru kepada iman. Kira-kira seruan itu datangnya dari speaker di masjid atau dari dalam diri kita? Seruan ini sangat keras sebetulnya, datangnya itu dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Subhanallah. Cuman kadang-kadang kita menghardiknya. Makanya di dalam Quran surat Ad-Duha yang pernah kita kaji, ada pernyataan, pada saat itu kamu menghardik yang suka minta-minta. Suka menghardik yang suka minta-minta. Jadi fitrahnya manusia sebetulnya, fitrahnya manusia, semua itu sudah mendapatkan seruan dari dalamnya itu untuk iman. Cuma dia tidak mengerti. Lalu untuk menutupi kegelisahan atas seruan dari dalam itu, manusia itu mencoba menutupinya dengan macam-macam. Ya kan? Ada seorang murid bertanya pada guru spiritualnya. Guru, bagaimana caranya supaya saya bisa secepatnya mencapai pencerahan? Pertanyaan yang seperti itu juga mungkin pertanyaan kita. Karena kita selalu ingin cari cara yang paling cepat, cari orang yang hebat, kan gitu. Lalu pertanyaan ini muncul juga pada diri kita. Guru, tolong ajarkan kepada saya bagaimana supaya saya lebih cepat mencapai pencerahan. Kebetulan si murid dengan si guru ini sedang berada di depan rumah gurunya. Malam-malam suasananya sedang dingin dan saat itu sedang acara minum teh. Jadi ketika si murid itu tanya kepada gurunya, "Guru, tolong ajarkan padaku bagaimana cara yang cepat untuk mencapai pencerahan." Nah, si muridnya itu sedang memegang cangkir yang di dalamnya berisi teh panas. Gurunya menjawab dengan bijak, "Minum saja dulu teh manisnya, nak." Udah, minum. Sebelum si murid itu bertanya yang pertanyaan berikutnya, si gurunya sudah langsung, "Sudah selesai? Tolong dicuci gelasnya." Tidak sama sekali diberi kesempatan untuk memunculkan pertanyaan yang tadi lagi. Konon kabarnya, dengan dua suruhan guru itu, si murid saat itu juga mencapai pencerahan.
saat itu juga dia mencapai pencerahan. Kenapa? Sebetulnya pencerahan itu tidak jauh. Pencerahan itu amat sangat dekat. Cuman pertanyaan, guru tolong ajarkan saya agar saya secepatnya mencapai pencerahan. Sebetulnya kita sedang menganggap kalau pencerahan itu masih jauh dari diri kita, sehingga masih perlu bantuan orang lain. Padahal sebetulnya ketika kita bisa merasa damai dengan apa yang ada saat itu juga sebetulnya kita sudah mencapai pencerahan. Makanya ketika kita pindah ngaji sini, pindah ngaji sana, cari guru sini, cari guru sana, semakin gelap gelita. Tidak akan pernah mencapai pencerahan. Karena pencerahan itu ketika kita bisa damai dengan apa yang ada. Nikmati saja dulu tehnya. Dan setelah itu cuci, simpan lagi. Dan saat itu juga dia mencapai pencerahan. Ternyata pencerahan itu sedekat ini ketika saya tidak bertanya lagi. Ketika saya damai dengan apa yang ada, saat itu pencerahan dicapai. Cuman kita tidak percaya pada diri kita kalau kita bisa. Karena kita menganggap pencerahan itu masih jauh dari diri kita. Pertanyaan yang dimunculkan muridnya tadi sedang membuktikan kalau dia sebetulnya masih jauh dari pencerahan. Tapi guru yang bijak tidak memberikan cara. Kalau gurunya memberikan cara, gurunya juga belum mencapai pencerahan. Makanya kata Ibnu Atha, ciri kebodohan itu salah satu ciri kebodohan itu dia senantiasa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya. Jadi seorang guru yang sudah tercerahkan tidak menjawab pertanyaan muridnya. Seorang Imam Al-Ghazali ketika ditanya oleh muridnya, Imam Al-Ghazali hanya menjawab, kelak ketika amalmu sudah sampai di situ, kamu sendiri yang akan bisa menjawabnya. Seorang guru yang sudah tercerahkan, cara mencerahkan muridnya dengan cara yang sederhana seperti itu. Ternyata sesuatu yang luar biasa itu ada dalam kesederhanaan. Kenapa kita suka ruwet? Karena pikiran kita yang ruwet. Kita menganggap seakan-akan ada cara-cara khusus untuk mencapai itu, mencapai ini. Sebetulnya ketika kita damai, tidak menendang, tidak mencengkram, tidak bertanya, hening, saat itu juga kita mencapai pencerahan. Jadi kalau kita semua ingin mencapai pencerahan, sudah duduk, diam, hening, tidak menendang, tidak mencengkram. Olahlah semua kejadian yang terjadi pada diri kita sebagai bahan-bahan pertumbuhan bagi jiwa kita. Saat itu kita mencapai pencerahan.